Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pondasi ekonomi nasional saat ini sudah semakin membaik. Hal ini seiring telah terjalinnya koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia serta sinkronisasi dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6% dan membaiknya pondasi ekonomi Indonesia diyakini akan mampu mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pondasi ekonomi nasional saat ini sudah semakin membaik. Hal ini seiring telah terjalinnya koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia serta sinkronisasi dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, Menteri Purbaya pun meyakini dengan membaiknya pondasi ekonomi Indonesia akan mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga keinginan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2026 bukan mustahil bisa tercapai. Meski target yang tercantum dalam APBN 2026 dipatok 5,4%. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini, jadi pelaku pasar siap-siap aja. Kira-kira target Pak IHSG 10.000 Pak tahun ini Pak? Tahun ini 10.000 Lebih Pak? Lebih Pak? itu bukan angka yang mustahil dicapai. Kebijakan apa ini adalah Pak buat pertumbuhan IHSG 2000 itu Pak kira-kira? Dari pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik dibanding tahun lalu. Kan sekarang 1 tahun penuh ini saya udah pegang ekonominya lah sama Gubernur dan lain-lain. Kalau kemarin kan saya masih separuh-separuh, cuma seperempat malah. Harusnya dengan kebijakan yang lebih sinkron kita dengan Bank Sentral, dengan yang lain-lain, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Purbaya kembali menegaskan perbaikan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025 menjadi sinyal kuat arah perekonomian di tahun 2026 yang dapat tumbuh lagi seiring adanya penyesuaian fiskal pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan dan adanya penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Sentral Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menanti jurus jitu pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Telisa, apa kabar? Ya baik, selamat tahun baru Mas Farah. Selamat tahun baru juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Hardini, apa kabar Ibu? Luar biasa baik, alhamdulillah Mas. Happy New Year. Happy New Year juga Bu. Semangat baru dan semoga penuh berkah tahun 2026 ini. Menarik kalau kita cermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu dalam APBN 2026 ditargetkan memang 5,4%. Tapi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan begitu masih meyakini dan optimis bahwa 6% ini potensinya bisa tercapai di tahun 2026 ini. Prof. Telisa, mungkin kita akan review terlebih dahulu sedikit lah. Kita lihat bagaimana sih perjalanan kinerja ekonomi kita begitu ya di sepanjang tahun 2025. Apakah itu bisa menjadi pijakan kuat, fondasi yang kuat yang membuat pemerintah yakin begitu bahwa ya 6% itu bisa tercapai untuk bisa meningkatkan perekonomian, menggenjot lagi kesejahteraan masyarakat kita. Silakan. Ya, jadi sebetulnya kan kita memang ingin lebih baik dan lebih baik lagi konsepnya. Maksudnya kalau tahun 2025 ini sudah tumbuh 5,1 atau 5,2, kemudian nanti kita di 2026 harusnya ingin lebih baik lagi dari 5,2, harapannya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa jauh dari angka 5%? Kalau kita lihat salah satunya adalah faktor global. Ya, faktor ketidakpastian global itu begitu tinggi karena 2025 itu kan kalau kita review kembali flashback itu banyak ketidakpastian akibat perang dagang ya yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump atau Amerika Serikat dalam hal ini. Jadi adanya tarif resiprokal kita dikagetkan di bulan April ya, dan itu cukup shocking juga terhadap perekonomian global sehingga IMF, World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan 2025. Nah, harapannya 2026 apakah lebih baik lagi? Harapan kita seperti itu. Tapi tiba-tiba tahun baru ada perang yang bukan perang ya, ada agresi juga dari Amerika kepada Venezuela. Oke. Di akhir tahun kita mendengar Ukraina menyerang Rusia lagi. Nah, jadi kan
Padahal kita berharap awalnya kami memprediksi waktu November itu bahwa ketidakpastian geopolitik akan berkurang di 2020. Nah, ternyata di awal tahun udah berubah lagi. Jadi memang sekarang ini ketidakpastian begitu tinggi. Jadi artinya bahwa kita boleh optimis, ingin baik, kita artinya bekerja lebih baik untuk mencapai 6%-nya. Namun kita juga harus realistis bahwa ternyata ketidakpastian global itu belum tentu mereda di 2026. Nah, kuncinya apa? Berarti kalau kita ingin tumbuh ya di internalnya yang harus lebih digenjot gitu di tengah, karena kalau mengharapkan ke global ya ternyata kita belum bisa mengharapkan bahwa global itu lebih baik di tahun 2026. Itu sih yang paling bisa kami review awal ya untuk masalah optimisme di 2026 lebih. Oke, itu dia ketidakpastian global begitu yang masih dicermati ya kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Nah, dari Kadin Indonesia, Bu Hardini, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat dengan tahun 2025, optimisme yang tengah dibentuk juga oleh pemerintah di tahun 2026 ini, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini, kalau kita lihat dari data BPS ini melihat pertumbuhan tuh sekitar kurang lebih di 2025 tuh 5,0%. Tapi memang kan pemerintah ambisius di 8%. Nah, kalau dari Kadin sendiri, ini posisi resmi Kadin Indonesia ini tentunya selalu harus mendukung target pemerintah, di mana Kadin secara konsisten menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional di 8% ini insya Allah bisa dicapai, karena memang disampaikan lewat white paper dan berbagai forum yang dibuat sama Kadin, itu Kadin menyebutkan targetnya 8%. Kebijakan bersama dunia usaha dan pemerintah melalui Sinergi Indonesia Incorporated itu juga Kadin pede banget ya, karena pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah. Lagi-lagi KPBU ini juga penting. Terus evaluasi utama Kadin sepanjang tahun 2025 itu pertumbuhan memang masih di sekitaran 5%. Ini dianggap sebagai fondasi awal yang kuat untuk mencapai target di 8%. Nah, kalau kita lihat dorongan sektor jasa dan investasi ini dianggap sebagai key driver daripada pertumbuhan di luar konsumsi domestik. Kalau kita lihat lagi komitmen di ekonomi hijau dan investasi yang berkelanjutan, ini diposisikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kita di jangka panjang. Nah, saat ini juga Kadin secara aktif mengangkat isu-isu struktural di pasokan energi murah, gas, untuk mendukung daya saing industri. Nah, ketika catatan dari Kadin ini Mas ya, bahwa kalau kita lihat positif, Kadin juga memberikan sinyal bahwa beberapa kebijakan bisa jadi hambatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena kita lihat potensi perlambatan ini akibat regulasi baru yang menurut Kadin dapat meningkatkan biaya produksi. Belum lagi konsensus pelaksana usaha gitu ya, tanya sepakat atau belum nih. Nah, Kadin sendiri melihat optimisme terhadap prospek ekonomi nasional terutama di jangka dan panjang selama ada sinergi antara pemerintah swasta. Dan yang utama inovasi dan investasi di sektor jasa, teknologi, manufacture, dan ekspor sebagai motor utama pertumbuhan Mas Pras. Baik, nah ini menarik kalau kita cermati. Lantas bagaimana kalau kita lihat dengan tadi dari sisi optimisme kemudian mencoba untuk realistis dengan keadaan yang ada saat ini, Prof. Telisa, menurut Anda potensi dengan beragam kebijakan nanti bauran-bauran fiskal moneter begitu tahun 2026 ini tantangannya akan lebih smooth untuk bisa mengejar pertumbuhan di atas 5,4% dari APBN atau paling tidak kita bersyukur bisa 6% atau bagaimana tahun ini, Prof. Telisa? Kalau saya melihat tadi peranan swasta dan dunia usaha itu sangat penting ya. Jadi artinya begini, kalau kita belajar dari berbagai era presiden ataupun rezim itu kita bisa membandingkannya. Nah, sekarang tuh benar sekali bahwa kita berterima kasih ya pemerintah banyak sekali program untuk masyarakat gitu ya. Bagaimana ada program MBG, 3 juta rumah, program prioritas pemerintah ya, kemudian Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Semuanya itu kan ini sampai target tadi. Tapi jangan lupa bahwa di situ ada peran dunia usaha dan swasta, di mana salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan regulasi yang kondusif agar swasta ini bisa berkembang. Karena perkembangan swasta itu relatif bisa lebih growing dibandingkan dengan government sector apabila dia diberikan, karena kita bisa belajar dari Vietnam. Vietnam itu sudah tercapai Mas, pertumbuhan 8%. Nah, apa kuncinya keberhasilan dari Vietnam itu? Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memberikan iklim usaha yang kondusif bagi private sector untuk berkembang. Nah, harapannya pemerintah nanti ke depan kalau memang ingin 6% ini tercapai,
deregulasi dari kebijakan, bottlenecking-nya harus lebih diperkuat. Jadi bagaimana jangan terlalu banyak juga, terlalu too many intervention dari negara, itu sampai nggak bagus juga gitu. Jadi harapannya bahwa karena sekarang banyak sekali ya kebijakan itu, jadi gini, ada kebijakan yang terlalu intervensi, ada kebijakan yang moderat, dan ada. Nah, mungkin kita perlu sedikit menurunkan dosis yang terlalu intervensi. Jadi mungkin itu bagus niatnya untuk membantu, tapi di satu sisi bagaimana pemerintah lebih banyak fokus juga deregulasi agar private sector itu bisa berkembang. Saya mengapresiasi tadi kan Kadin mendukung dan sebagainya, tetapi ini juga banyak ya yang kita diskusikan di kalangan ekonom, bahwa kita juga harus melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu sometimes tidak boleh terlalu juga mendistorsi ke private sector, sehingga ada ketakutan dan lain sebagainya di private sector untuk berkembang. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi menjaga agar policy itu pada koridor yang tepat, jadi dosisnya itu perlu tepat gitu loh untuk kebijakan-kebijakan tadi gitu, agar investasi berdatangan, karena salah satu yang kunci banget itu investasi. Nah, investasi ini belakangan ada ketakutan karena terlalu banyak intervensi, artinya bagaimana perlindungan kepemilikan swasta dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa kita berharap cukup optimis pada pemerintah saat ini kan bisa membuka dialog gitu ya, bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh private sector untuk berkembang, dan saya rasa pemerintahan saat ini memberikan ruang untuk itu. Nah, dialognya harus lebih diperbanyak untuk mengetahui debat making apa yang dibutuhkan untuk mencapai target tadi. Itu dia, menarik kalau kita cermati, bahkan ada Satgas The Bottleneck yang kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya, Prof. Telisa dan juga Bu Rini. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan informasi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana pergerakannya di kuartal 1, 2, dan kuartal 3 tahun 2025 ini secara tahunan. Ya, dari kuartal 1 4,87%, kuartal kedua naik menjadi 5,12%, sementara di kuartal ketiga 5,04% untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan tahunan begitu ya. Lantas bagaimana dengan asumsi dasar makro APBN tahun 2026. Ini juga menarik kita cermati, di mana pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan tumbuh 5,4%. Sementara tadi Menteri Keuangan berharap dengan beragam upaya yang dilakukan dengan fondasi kuat ekonomi di tahun 2025, tren yang positif ini semoga diharapkan bisa menyentuh 6% di tahun ini ya, melebihi dari asumsi makro di tahun 2026 dari APBN kita. Laju inflasi 2,5%, $16.500 Amerika per dolar Amerika Serikat ya untuk nilai tukar rupiah. Kemudian yield atau imbal hasil 10 tahun 6,9%, dan harga minyak mentah dipatok $70 Amerika per barrel. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Lantas bagaimana dengan target dari sisi pembangunan di APBN 2026? Ini dia, kita akan cermati bersama juga. Untuk tingkat pengangguran terbuka 4,4 sampai dengan 4,9%, dari rasio Gini-nya 0,37 sampai dengan 0,38, tingkat kemiskinan ekstrim dari 0% sampai dengan 0,05%, kemudian tingkat kemiskinan, indeks modal manusia sampai dengan Gini per kapita, penurunan intensitas emisi GRK, gas rumah kaca, kemudian juga indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 poin. Itu dia beberapa data ya terkait dengan target pembangunan dan juga bagaimana kebijakan makro yang sudah disampaikan. Ini dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari, kemudian juga dengan Prof. Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa informasi data yang tadi sudah disampaikan, lantas seberapa optimis kalau misalnya tadi ada the bottlenecking begitu yang juga sudah digagas oleh pemerintah, sehingga ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi dunia usaha, kebijakan pemerintah, sehingga menghasilkan satu kebijakan yang win-win solution. Dari Bu Hardini melihat bagaimana? Ya Mas, tahun 2026 ini kita lihatnya kayaknya lebih smooth ya, karena nggak otomatis lebih ringan. Sebab di tahun 2026 ini berbeda karakternya sama tahun 2025. Kalau kita bisa katakan, tetap beresiko jika respon kebijakannya ini nggak pas. Tadi yang sudah disampaikan juga sama Profesor Talisa. Nah, yang itu di sini ada tantangan global di tahun 2026 itu lebih terkelola. Di mana kalau dari 2025 resiko global cenderung jinak, tapi menetap. Apa yang tentunya di sini ada siklus pengetatan moneter global yang mendekati akhir, di mana tekanan eksternal pasar keuangan domestik lebih rendah. Terus ada volatilitas nilai tukar dan arus modal lebih mudah dikelola.
dan perlambatan ekonomi global lebih gradual, itu bukan shock. Namun resikonya itu tetap ada, di mana ada fragmentasi geopolitik dan proteksionisme perdagangan ini belum selesai. Dan kalau kita lihat juga harga komoditas cenderung stabil, tapi tidak lebih menjadi windfall seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lagi di tantangan domestik 2026 ini lebih stabil, tapi lebih menuntut faktor yang membuat lebih sulit itu adalah transisi politik yang sudah selesai saat ini, di mana sekarang transform ke stabilitas kebijakan yang lebih terjaga. Terus pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus lebih fokus pada eksekusi, jadi bukan adaptasi terhadap politik. Terus kalau kita lihat fiskal dan pembangunan sudah lebih jelas. Nah, kalau kita lihat tantangan yang kuat itu dari kapasitas APBN kita terbatas, di mana ruang stimulus tidak seluasa sebelumnya. Terus dunia usaha saat ini menghadapi biaya usaha struktural yang terkait dengan logistik, energi, bunga kredit, ini mempengaruhi sekali. Terus kita lihat lagi konsumsi rumah tangga cenderung stabil, bukan akseleratif. Artinya di tahun 2026 ini bukan tahun krisis, tapi tahun ujian efektivitas daripada kebijakan. Nah, kalau kita lihat perbandingan karakter tantangannya, global 2025 tuh lebih penuh nggak ada pastian, sekarang di 2026 tuh lebih stabil, memang agak lebih. Terus kalau kita lihat domestik, itu transisi di 2025 itu transisi penyesuaian, dan 2026 stabil tapi fiskalnya lebih ketat. Nah, kalau kita lihat implikasi ke target 6% Mas Pras, justru ini tantangan di 2026 lebih. Maka kegagalan mencapai 6% itu udah bukan lagi disandarkan pada faktor eksternal. Jadi kalau saat ini kita pertumbuhannya masih tetap di 5,2 sampai 5,4%, maka penyebabnya hampir pasti masalah domestik dan struktural. Gitu Mas Gas. Oke. Nah, menarik. Lantas dengan informasi tadi Prof. Telisa, apa yang bisa kita analisis begitu? Apakah ya masih ada sektor-sektor unggulan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah dengan tadi sambil berjalan juga debottlenecking yang dilakukan oleh pemerintah begitu, sehingga bisa mencari solusi bersama lah untuk perkembangan dunia usaha dan roda perekonomian nasional begitu tahun ini? Iya, jadi tadi saya mau follow up ya, tadi pendapat begini bahwa ternyata memang concern dunia usaha salah satunya adalah kepada APBN, karena APBN ini adalah salah satu source of growth juga yang diharapkan bisa menggerakkan sektor-sektor. Nah, memang kita ada shifting kan ke sektor yang disebut sebagai program prioritas nasional, program hasil terbaik cepat, PHTC, dan lain sebagainya. Seperti alokasi dana itu kan di 2026 akan lebih banyak lagi nih untuk MDG, misalkan seperti itu. Namun karena keterbatasan dari APBN kita, otomatis beberapa dikorbankan, seperti misalkan transfer ke daerah, TKD. Jadi memang kita perlu holistik melihatnya secara makro. Jadi gini, ketika dia shifting dari satu alokasi ke alokasi yang lain, nah itu bagaimana mempengaruhi sektoral. Jadi sektor-sektor yang unggulan kan sekarang yang relevan dengan MBG, KDNP, medical check up gratis, terus kemudian 3 juta rumah gitu kan, itu koperasi merah putih, koperasi kampung nelayan, nah itu semua diarahkan ke sana program-programnya. Nah, tapi bagaimana dunia usaha juga melakukan program-program ini gitu, artinya gini, seperti pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat dipengaruhi oleh dana transfer. Nah, sedangkan kalau dana transfer dipotong besar-besaran, contoh dana desa dipakai untuk jaminan KDNP, ini kan ada shifting, jadi proses shifting ini harus smooth, jangan sampai bahwa nanti yang sudah menghasilkan pertumbuhan selama ini jadi hilang, nah sedangkan yang baru belum berjalan. Nah jadi bagaimana program-program yang baru alokasi APBN ini bisa menggerakkan sektor itu dengan cepat, seperti itu, multiplier efeknya bisa dirasakan, misalkan keterlibatan dunia usaha dan UMKM sebagai SPPG, nah itu juga, ataupun vendor kepada SPPG, nah itu yang harus dipercepat di dalam debottlenecking. Jadi anggaran-anggaran yang besar itu harus diperhatikan bahwa itu betul-betul nanti bisa menggerakkan sektor ekonomi yang diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi gitu, itu mengkompensasi dampak negatif dari shifting alokasi yang APBN ini tadi. Terus kan belanja-belanja dengan dinas itu ditekan jauh sekali dari KL. Nah, padahal perjalanan dinas mendorong UMKM di daerah, perhotelan dan akomodasi di daerah, seperti itu. Apakah program-program baru ini bisa mengkompensasi penurunan dari ini? Nah, itu aja sih kuncinya. Jadi, karena kan harapannya bisa lebih cepat gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana program ini melibatkan UMKM, melibatkan
usaha dan cepat proses multiplier effect-nya. Jadi seperti bahwa mereka bisa terlibat dalam menjadi vendor misalkan untuk PBG yang memang sangat besar alokasinya. Nah, namun mungkin pemerintah bisa berpikir kembali si APBN mana yang memang benar-benar harus diprioritaskan, perlu dilihat kembali. Di 2026 ini kita masih menunggu nih dari pemerintah undang-undang APBN 2026 ini masih ditunggu. Nah, ini kepastian yang punya usaha perlu. Biasanya dulu akhir tahun sudah ada, awal tahun belum. Nah, ini yang mungkin pemerintah perlu kurangi ketidakpastian ini loh untuk para pelaku usaha seperti itu. Itu sih kalau mau memang mencapai yang 6% gitu. Jadi perlu lebih banyak kepastian yang diberikan di tengah globalnya lagi nggak pasti. Gitu kalau global lagi nggak pasti, pastinya jangan ditambah lagi ketidakpastiannya. Harapannya pemerintah sekarang bisa kolaborasi itu sih, bisa segera menciptakan kepastian bagi dunia usaha, terutama di sisi APBN tadi. Baik Prof, ini menarik. Kalau di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan lagi roda industri ya, geliat ekonomi kita begitu. Tapi di satu sisi kan daya beli masih menjadi tantangan tersendiri ya dalam beberapa tahun terakhir. Apakah itu bisa diseimbangkan atau tidak? Tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Prof Telisa dan juga Bu Ardini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Harini Puswasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian Prof Telisa Aulia Valianti, Ekonom FEB Universitas Indonesia. Nah, ini menarik kalau kita cermati dari sisi daya beli masyarakat begitu. Dari sisi pelaku usaha Anda melihat daya beli ini ataupun tingkat konsumsi masyarakat masih menjadi tantangan yang cukup kuat tidak sih di tahun 2026? Ingat ini yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi kita begitu. Meskipun upaya untuk bisa meningkatkan aktivitas industri, tapi kalau memang demand-nya juga tidak ada atau belum terbangun dengan cukup kuat, ini seperti apa dampaknya terhadap dunia usaha dan ekonomi, Bu Ardini? Nah, kalau kita lihat ya Mas, dampaknya ini kalau kita lihat nih sekarang ini, hilirisasi industri dan investasi saja tuh nggak cukup kuat untuk jangka pendek. Tetap ini krusial untuk jangka menengah di panjang ini. Karena mengandalkan hilirisasi industri dan investasi sebagai motor utama, otomatis menghasilkan lonjakan yang pertumbuhan secara cepat. Kecuali ini disertai dengan kebijakan penduduk yang sangat agresif di sektor ini. Terus kalau kita lihat tadi ada faktornya yang mempengaruhi hilirisasi industri. Kita lihat kuat secara strategis, lemah tapi secara timingnya. Nah, mengapa sih nggak cepat mendorong pertumbuhan? Karena proyek hilirisasi padat modal dan jangka panjang. Dampak besar baru terasa saat fase operasi, bukan konsumsi. Terus banyak proyek masih terkonsentrasi pada industri antara intermediate goods belum pada akhir bernilai tinggi. Terus kalau kita lihat lagi, investasi sebagai mesin pertumbuhan. Secara teori investasi adalah penggerak pertumbuhan, namun dalam Indonesia kendala utamanya itu adalah satu, investasi banyak konsentrasi di sektor ekstraktif dan padat modal. Terus belum lagi efek daripada UMKM dari tenaga kerja, ini juga belum kuat, dan yang ketiga investasi belum cukup mendorong ekspor manufaktur yang bernilai tinggi. Kalau kita lihat tadi di resiko jika bergantung pada dua instrumen ini, pemerintah hanya mengandalkan hilirisasi dan investasi. Maka pertumbuhan bisa stabil, meningkat, terus ketimpangan sektoral dan wilayah berpotensi melebar. Sehingga dunia usaha domestik, terutama UMKM, tidak terakselerasi. Nah, apa yang dibutuhin di sekarang ini agar kuat kita di jangka pendek ini? Agar investasi juga benar-benar mendorong pertumbuhan tinggi dalam 1 dan 2 tahun. Perlu kombinasi kebijakan dari reindustrialisasi padat karya, dari tekstil, alas kaki, makanan dan bahan, terus insentif kuat industri hilir akhir, terus penurunan biaya dan logistik di sektor manufaktur, tentunya juga kredit murah berarah produktif, terus integrasi UMKM, rantai pasok industri besar,
Karena angka hilirisasi hanya menaikkan angka investasi, bukan laju pertumbuhan, Mas. Oke, itu dia. Berarti memang investasi, kemudian bagaimana meningkatkan geliat aktivitas industri, kemudian ada penciptaan lapangan kerja di sana, begitu yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli Indonesia, begitu. Nah, lantas Prof. Telisa, apa yang bisa Anda rekomendasikan menyikapi kondisi saat ini 2026, tantangan daya beli masyarakat, kemudian kondisi geopolitik global juga yang sekarang tensinya sedang naik lagi, begitu menghangat lagi, begitu. Sementara tadi Kadin juga concern terhadap kondisi domestik bisa meningkatkan daya beli, demand, kemudian juga sektor usaha, Bu Telisa. Ya, saya setuju sekali tadi disampaikan begini, penting banget tuh penciptaan lapangan kerja. Kita kan sering mendengar nih sekarang di Indonesia, betapa mereka susah cari kerja, banyak sekali pengangguran di level pendidikan perguruan tinggi, bahkan ke pendidikan S1. Jadi lapangan kerja itu menurut saya sangat krusial sekarang. Nah, jadi tadi balik lagi ke program-program prioritas pemerintah. Harapannya program-program prioritas pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi misalkan contoh koperasi itu butuh bisnis assistant lulusan minimal SMA atau D3 misalkan kayak gitu. Nah, lulusan D3 atau SMK kita bisa direkrut jadi bisnis assistant kayak gitu. Jadi dari dana-dana kita harap juga bisa menghidup tentunya lapangan kerja. Nah, tapi yang kedua, lapangan kerja itu juga diciptakan dari investasi. Nah, dengan iklim investasi yang baik, kita tentunya ingin banyak investasi yang masuk sehingga menciptakan lapangan kerja. Dan nanti ujungnya dengan upah yang proper. Nah, sekarang kan kita lagi ada UMP ya. Kemarin sempat ada discussion di akhir tahun dan awal tahun, itu discussion mengenai UMP gitu. Ya, walaupun masih ada beberapa pengusaha yang keberatan ataupun buruh keberatan, tapi pemerintah terus mencari jalan tengah. Menurut saya pemerintah dengan formula baru itu sudah tepat untuk mencari jalan tengah, tetap tidak mengapresiasi usaha, tapi juga tetap melindungi daya beli dari para pekerja dengan UMP yang memang layak atau proper seperti itu. Nah, dengan upah minimum yang layak, kemudian produktivitas tenaga kerja di sektor industri itu memang harus ditingkatkan. Nah, itu juga harapannya bisa mendorong daya beli. Dan dari pemerintah itu kan ada program stimulus ya, Mas ya. Yeah. Nah, program stimulus itu juga diharapkan memang bisa menjaga daya beli. Karena gini, kalau kita punya target 6%, konsumsi juga harus 6% biasanya gitu. Jadi kalau kita growth 5,2 ya, konsumsi itu di kisaran 5,1 sampai 5,2. Jadi kalau kita memang targetnya 6%, ya konsumsi juga harus 6%. Nah, dengan baseline kita 5,1, 5,2. Nah, kita harus ciptain growth konsumsi yang tinggi juga dari sisi demand side. Nah, apa yang bisa mendorong demand side dari masyarakat? Kita kan tadi mendorong demand untuk perumahan, karena kan lagi program perumahan ini memang lagi meningkat gitu. Juga bisa demand pemerintah investasi di lah, walaupun itu ada consumption-nya juga ya, spending gitu. Dan kemudian tadi mendorong UMKM. Setuju banget UMKM kita harus naik kelas. Kita tuh punya banyak banget potensi UMKM, misalkan UMKM untuk ekspor, UMKM kita bot gitu. Nah, itu harus terus didukung gitu, karena UMKM kan juga berpotensi seperti itu. Jadi afirmasi untuk UMKM dan koperasi itu juga harus dijalankan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tuh triple track ya, kalau dari arahan Pak Presiden itu ada triple track untuk pertumbuhan ekonomi. Itu dia, berarti ya. UMKM. Baik, Prof. Telisa. Berarti beragam jenis usaha itu harus dioptimalkan ya untuk bisa mendukung tadi kinerja dunia usaha, kemudian ada penciptaan lapangan kerja yang semakin tinggi, berarti akan menciptakan juga peluang untuk bisa meningkatkan lagi daya beli ataupun kemampuan konsumsi masyarakat. Sehingga tadi pertumbuhan ekonomi 6% harus didukung juga dengan pertumbuhan konsumsinya juga ya yang bisa menyentuh 6% dan semoga bisa tercapai di tahun 2026 ini. Baik, Prof. Telisa, Bu Hardini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Telisa. Terima kasih Bu Hardini. Terima kasih Mas Profesor Telisa.